Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar dengan kalian semua? Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengetahui apakah siswa dan siswi di kelas ini itu hadir semua? Baik, jadi siswa dan siswi di kelas ini itu hadir semua ya, tidak ada yang absen ya. Tidak ada yang sakit, izin ataupun apapun itu ya. Hadir semua ya di kelas ini ya pada hari ini. Oke, jadi saya saranin jika nanti kedepannya kalian itu berharangan hadir untuk ke sekolah, segeralah untuk melapor kepada pihak sekolah, karena absensi itu merupakan satu hal yang penting dan bisa mempengaruhi nilai kalian di sekolah. Jadi jika kalian sering izin, sering tidak ada keterangan, itu bisa mempengaruhi nilai-nilai kalian di sekolah. Jadi saran saya mulai dari sekarang itu jagalah kesehatan supaya kalian bisa mengikuti persekolahan ini dengan baik dan lancar dan tidak ada izin-izin lagi. Karena kebanyakan izin juga bisa mempengaruhi nilai kalian juga kan. Jadi itu tidak bagus untuk kalian. Oke, jadi kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Materi pada hari ini yaitu tanam paksa atau kultur stil, yang dimana materi ini itu berkaitan untuk materi selanjutnya. Jadi saya minta kepada kalian untuk memahami materi ini dengan baik, karena materi kedepannya atau materi selanjutnya itu materinya itu politik etis atau politik balas budi. Jadi tanam paksa dan politik etis itu saling berkaitan. Jadi jika kalian tidak memahami tanam paksa ini, nanti kedepannya di materi selanjutnya kalian akan kebingungan. Jadi saya minta untuk memahami materi tanam paksa ini dengan baik dan benar, karena kedua materi ini sangat berkaitan. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi apa sih itu tanam paksa? Apakah kalian ada yang tahu? Jadi tanam paksa itu merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi tanam paksa itu adalah kebijakan yang dimana kebijakan ini dikeluarkan itu pada masa penjajahan Indonesia ya, yang dilakukan oleh Belanda, yang dimana gagasan dari kebijakan tanam paksa ini diusulkan oleh Gubernur Jenderal pada saat itu yang bernama Van den Bosch. Jadi Van den Bosch ini nih mengusulkan suatu gagasan yang dimana masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk menyisihkan sebagian tanahnya itu untuk ditanami tanaman komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan kakao. Nah, dari itulah kebijakan tanam paksa, dan kebijakan ini itu dikeluarkan pada tahun 1830. Dan mengapa kebijakan ini dikeluarkan? Jadi apa sih latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini? Apakah dari kalian ada yang tahu? Oke, jadi kalau menurut saya kebijakan tanam paksa ini nih memiliki dua alasan mengapa kebijakan ini dikeluarkan. Jadi ada dua latar belakang. Yang pertama itu tuh untuk memulihkan krisis keuangan Hindia Belanda, karena Belanda pada saat itu tuh mengalami banyak peperangan, yang dimana perang itu tuh juga membutuhkan dana yang sangat besar, dan dana yang dikeluarkan untuk peperangan itu tidaklah kecil.
apalagi pada saat itu tuh banyak terjadi peperangan. Maka dari itu pemerintah Hindia Belanda itu mengalami krisis keuangan, dan kebijakan tanam paksa ini diharapkan untuk bisa memulihkan krisis keuangan Hindia Belanda. Dan yang kedua itu untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang seperti kita ketahui, tanah air kita itu ya Indonesia itu memiliki tanah yang subur, dan juga melimpahnya rempah-rempah di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Hindia Belanda itu ingin mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan kesuburan tanah Indonesia dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi itu ada dua latar belakangnya. Baik, jadi kan tadi kan saya menjelaskan pengertian dan latar belakangnya. Jadi seperti apa sih pelaksanaan tanam paksa ini? Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini, dan terdapat beberapa ketentuan tanam paksa yang termuat pada lembaran negara pada tahun 1834 nomor 22. Dan ketentuannya itu tuh yang pertama itu penduduk itu mewajibkan menyediakan tanahnya untuk melakukan kebijakan tanam paksa ini. Dan yang kedua ini, ketentuan yang kedua, waktu dan pengerjaan dalam kebijakan tanam paksa ini nih ada ditentukan. Jadi tidak ada apa ya. Jadi ada waktu yang ditentukan lah. Ya, yaitu waktu yang ditentukan itu tuh sesuai dengan menanam padi, yaitu 3 bulan. Jadi tidak boleh lebih dari 3 bulan. Karena kalau misalnya lebih nanti ada diberikan sanksi. Dan yang ketiga, tanah yang disediakan untuk ditanami kebijakan ini dibebaskan dari pembayaran pajak, karena hasil panen dari kebijakan ini itu sudah dianggap sebagai pembayaran pajak. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi membayar pajak. Dan yang keempat, hasil tanaman yang terkait dalam pelaksanaan tanam paksa ini wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu jika harga atau nilai hasil tanaman yang ditaksir itu melebihi pajak, maka itu tuh akan dikembalikan kelebihannya kepada rakyat. Dan yang ketiga, jika masyarakat itu mengalami kegagalan panen atau tidak sesuai lah panennya, itu tanggung jawabnya itu tuh di bawah tanggungan pemerintah. Dan yang keenam, penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa ini berada langsung di bawah pengawasan. Jadi mereka itu diawasi oleh utusan-utusan dari pemerintah Hindia Belanda. Dan yang ketujuh, penduduk yang bukan petani itu diwajibkan untuk bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah Hindia Belanda. Jadi kan tidak semua masyarakat Indonesia itu tuh pada saat itu tuh mata pencariannya sebagai petani. Jadi mereka yang tidak memiliki tanah itu diwajibkan untuk dipekerjakan di perkebunan dan pabrik-pabrik milik Hindia Belanda, milik pemerintah. Dan mereka itu diwajibkan bekerja selama 65 hari dalam setahun. Jadi itu adalah beberapa ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kebijakan tanam paksa. Nah, jadi kebijakan tanam paksa ini mendapat kritik dari berbagai pihak, karena kebijakan ini
sangat mengalami dampak yang tidak baik. Jadi masyarakat Indonesia itu banyak yang menderita, sehingga menarik perhatian masyarakat baik dari pengusaha ataupun dari Eropa itu sendiri mengkritik dari kebijakan tanam paksa ini. Jadi menurut dari sebuah catatan seorang Eropa yang menjadi inspektur tanam paksa yang yaitu El Vitalis, dalam laporannya itu menyebutkan bahwa pada tahun 1835 di Piangan terdapat banyak sekali mayat-mayat yang tergeletak di atas tanah, yang dimana mayat-mayat itu merupakan mayat-mayat dari seorang petani yang melakukan kebijakan tanam paksa. Jadi petani-petani yang diwajibkan untuk melakukan kebijakan tanam paksa ini mereka ini banyak yang meninggal, dan mayat-mayatnya ini tergeletak di atas tanah, dan bahkan mereka ini mayatnya tidak dikubur dan malah dibiarkan saja, seolah-olah masyarakat itu tidak ada harga dirinya, dan pemerintah Hindia Belanda itu tuh tidak bertanggung jawab, jadi seperti menutup mata. Jadi mayatnya itu banyak tergeletak di tanah dan tidak dikuburkan. Dan mengapa para petani ini banyak yang meninggal? Dikarenakan mereka itu kebanyakan kelelahan dan kelaparan. Dan akibat fenomena ini muncullah orang-orang humanis ataupun praktisi liberal yang mulai mengkritik, karena politik ini tanam paksa ini berdampak yang sangat tidak baik untuk masyarakat Indonesia dan melanggar hak asasi manusia. Dan gejala dari kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah Hindia Belanda telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra Jawa. Dan dengan banyaknya kritik-kritik inilah kebijakan tanam paksa ini berakhir pada tahun 1870. Dan dari kebijakan ini ada satu tokoh yang sangat terkenal yang bernama Edward Buisteker, di mana dia merupakan seorang tokoh yang mengkritik dari kebijakan tanam paksa ini. Jadi Edward Buisteker ini merupakan seorang tokoh yang lahir pada 2 Maret 1820 di Amsterdam, Belanda, dan meninggal pada tanggal 19 Februari 1887 di Elfheim am Rhein, Jerman. Jadi Edward Buisteker ini merupakan salah satu tokoh yang sangat menentang kebijakan tanam paksa, karena dia berpikir bahwa kebijakan ini memiliki impact yang sangat buruk kepada masyarakat Indonesia. Dan juga ia mengatakan bahwa kemakmuran Hindia Belanda atau yang sekarang kita sebut Belanda itu kemakmuran yang diraih oleh Belanda pada saat ini itu merupakan hasil keringat dari masyarakat Indonesia. Dan dia menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860, yang dimana isi bukunya itu merupakan pertentangan atau kritik-kritik dari pemikiran dia sendiri terhadap kebijakan tanam paksa ini, yang dimana nantinya dari kritik-kritiknya dia itu mengusulkan untuk kepada pemerintah Hindia Belanda untuk balas budi terhadap masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia telah berkontribusi lah untuk
pemerintah Hindia Belanda. Jadi dia mengusulkan 3 gagasan, yaitu pertama itu adalah pendidikan. Jadi masyarakat Indonesia itu harus diberi pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda, terus irigasi dan transmigrasi, yang dimana 3 gagasan ini itu merupakan cikal bakal dari politik etis atau politik balas budi. Maka dari itu tanam paksa ini sangat berkaitan dengan politik etis karena usulan dari Edward Risteker ini. Dan terdapat dampak yang disebabkan oleh kebijakan tanam paksa ini, yaitu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Ya seperti yang kita ketahui, dampak negatifnya itu ya muncul kelaparan bagi masyarakat Indonesia, terus penderitaan bagi masyarakat Indonesia, dan memakan banyak waktu. Memakan banyak waktu maksudnya di sini itu kan kebijakan tanam paksa ini kan mulanya kan 1830 dan berakhir 1870, dan itu bukan waktu yang singkat atau waktu yang sebentar. Nah, jadi coba kita bayangkan bahwa masyarakat Indonesia jika dari 1830 sampai 1870 mereka ini tidak diwajibkan untuk mengikuti kebijakan tanam paksa ini, dan mereka itu lebih memilih untuk mensejahterakan daerahnya, mungkin waktu yang dari 1830 dan 1870 ini bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun di balik dampak negatif itu terdapat dampak positif, yang dimana rakyat Indonesia itu mengenal berbagai teknik menanam jenis tanaman baru, dan yang kedua itu ada munculnya tenaga kerja yang ahli di kegiatan pertanian yang terkait dengan perkebunan dan perpabrikan di pedesaan. Dan yang ketiga itu terdapat penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, serta penyempurnaan fasilitas pelabuhan, pabrik, dan gudang. Baik, sekian materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan?